Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai'. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ballaghar risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah qati'u rahimin, rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, ahlul Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik khutbah saat ini berjudul Ramadan sepanjang masa. Namun sebelumnya, pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, dan dengan terpadunya sekian banyak nikmat tersebut sehingga kita dengan ringan kaki melangkah ke tempat yang mulia ini. Semoga langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini kita berharap semua di bawah ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua beserta zurriyah, keturunan kita semua mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah sama-sama kita berusaha dan terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Semoga dengan bekal takwa ini kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini merupakan Jumat yang keempat kita terpisah dengan bulan suci Ramadan. Terbayang masih dalam benak dan pikiran kita betapa indahnya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita ingin mewujudkan semua rangkaian ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini terus-menerus bisa kita lakukan, sehingga kita merasakan Ramadan itu bukan hanya 29 hari, Ramadan itu bukan hanya 30 hari, bahkan bisa kita menciptakan Ramadan itu sepanjang hayat kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar Ramadan ini terasa sepanjang masa, agar Ramadan ini selalu berada di samping kita, sehingga semua ibadah, rangkaian ibadah yang kita lakukan ini pun terasa seakan kita berada tetap pada bulan suci Ramadan. Salah satu cara yang harus kita lakukan yaitu dengan menerapkan ajaran-ajaran
dengan menerapkan pesan-pesan yang ada pada bulan suci Ramadan. Ada beberapa ajaran ataupun pesan-pesan Ramadan untuk kita bisa terapkan sehingga kita bisa merasakan Ramadan itu sepanjang hayat kita. Yang pertama, Ramadan berpesan agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena nafsu inilah yang menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu inilah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi retak. Karena nafsulah dunia ini menjadi kacau dan ribut. Lantaran nafsu, hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Lantaran nafsu, ketaatan seorang anak terhadap kedua orang tuanya menjadi hilang. Lantaran nafsu pun pertengkaran antara tetangga tidak bisa diindahkan. Bahkan lantaran nafsu, persatuan dan kesatuan umat sampai saat ini pun belum terwujud. Bahkan lantaran nafsu pun orang sering melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang nista ataupun perbuatan yang anarkis. Demikian bahayanya yang namanya nafsu itu. Pantas ketika dalam satu riwayat Allah pertama menciptakan akal kita. Ketika Allah ciptakan akal ini, wahai akal, man anta, siapa engkau wahai akal? Akal kita menjawab, ana abduka, saya adalah hambamu, wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Lalu Allah menciptakan nafsu. Ketika Allah ciptakan nafsu ini pun Allah bertanya, wahai nafsu, man anta, siapa engkau wahai nafsu? Nafsu kita menjawab, ana wa anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Nafsu begitu durhakanya, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sang pencipta. Melihat jawaban nafsu ini pun, maka Allah Subhanahu wa taala pun merendam nafsu kita ini selama 3 abad di dalam api neraka. Setelah 300 tahun lamanya nafsu berada di dalam api neraka. Lalu Allah angkat dan ditanya nafsu, wahai nafsu man anta, siapa engkau wahai nafsu? Maka nafsu kita menjawab, ana abduka, saya adalah hambamu, wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Setelah 300 tahun di dalam neraka, baru dia mau mengakui betapa Allah itu sebagai sang pencipta. Karena itulah seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah halaman yang ketiga, beliau memaparkan betapa bahaya yang namanya nafsu ini. Beliau berkata, ta'rikin nafsa la ta'man gawailuha. Berhati-hatilah kalian dengan nafsu kalian. Jangan pernah kalian menganggap enteng yang namanya nafsu itu. Pan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Karena sesungguhnya nafsu itu lebih berbahaya 70 syaitana daripada 70 setan. Demikian yang namanya nafsu ini begitu berbahayanya. Karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita mampu mengendalikan yang namanya nafsu kita. Bahkan orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu ini, Allah Subhanahu wa taala berikan suatu pujian di dalam surat Az-Zariyat ayat 4 di mana Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa anil hawa, lalu dia berusaha terus-menerus mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannatul ma'wa bagi mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena itulah Ramadan akan terasa sepanjang masa. Ketika kita menerapkan pesan Ramadan yang pertama, hendaknya kita mengendalikan yang namanya hawa nafsu kita ini. Lalu pesan Ramadan yang kedua adalah Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki rasa peduli kepada sesama. Bahkan di dalam suatu riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah sosok insan yang paling dermawan, maka lebih nampak kedermawanan Rasulullah ketika bulan suci Ramadan tiba. Rasulullah yang demikian dermawannya ini pun maka disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 114, suatu perkumpulan, suatu majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Allah di dalam An-Nisa ayat 114.
di mana Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam satu perkumpulan, tidak ada kebaikan dalam suatu majlis illa man amara bi shadaqatin, kecuali dalam perkumpulan tersebut atau dalam majlis tersebut diselipkan pembicaraan tentang tata cara berbagi, au ma'rufin, atau diselipkan pembicaraan tentang kebaikan, au islahin bainan nas, atau diselipkan pembicaraan tentang perdamaian. Jikalau salah satu dari tiga hal ini diselipkan dalam pembicaraan dalam satu perkumpulan atau dalam satu majlis, fasawfa nu'tihi ajran azima, itulah majlis yang diridhoi oleh Allah dan akan mendapat ganjaran pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pesan Ramadan yang kedua yang terus bisa kita terapkan, hendaknya kita selalu berusaha memiliki rasa peduli kepada sesama. Lalu pesan Ramadan yang terakhir yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita merasakan Ramadan ini sepanjang masa. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjaga yang namanya silaturahim. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan la yadkhulunal jannah qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Dengan alasan apapun, silaturahim ini tidak boleh kita putuskan, karena Islam ini mustahil akan jaya. Islam ini mustahil akan kuat, khususnya di bumi pertiwi ini, tanpa didasari dengan sebuah kekuatan. Dan mustahil kita bisa menyusun sebuah kekuatan tanpa didasari dengan persatuan. Dan mustahil kita bisa bersatu tanpa didasari dengan silaturahim. Dengan bersilaturahim kita bisa bersatu. Dengan bersatu kita kuat. Maka ketika kita kuat, Islam ini pun akan tetap jaya di muka bumi ini. Orang-orang yang memutuskan silaturahim ini pun termasuk kelompok orang-orang yang fasik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 27, di mana Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amaradallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Kelompok orang-orang yang fasik yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Mereka selalu melanggar perjanjiannya dengan Allah. Dia berjanji atiullah wa atiur rasul, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi sering diingkari. Lalu yang kedua, ciri orang yang fasik itu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dia gemar memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Lalu yang ketiga, ciri orang fasik itu adalah wa yufsiduna fil ardi, selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Para ulama mufassirin menerjemahkan makna membuat kerusakan di muka bumi ini adalah bermaksiat kepada Allah. Karena ketika kita maksiat kepada Allah, murka Allah pun turun. Maka ketika murka Allah turun, yufsiduna fil ardi, menjadi rusak muka bumi ini. Karena itulah tiga ciri orang-orang yang fasik ini semoga bisa kita jauhi dan kita bisa mengamalkan pesan-pesan Ramadan ataupun ajaran-ajaran Ramadan dalam hidup dan kehidupan kita, agar kita bisa merasakan Ramadan sepanjang hayat kita, Ramadan sepanjang masa, sehingga kita menjadi manusia yang sa'idun fid daraini, manusia yang bahagia dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والذين ساروا على نهجه واهتدوا بهديه إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون أيها الإخوة المؤمنون رحمكم الله أدوا الصلاة في جماعتها وحافظوا على جمعاتها ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تكونوا من المفلحين استجابة لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون تواصوا بالحق تواصوا بالصبر وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحسده كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه وإننا لنضرأ إلى الله في هذه اللحظة وفي كل لحظات الملتسبين لحظات الإجابة والرضا والقبول فنقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وإن نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضى منا في العباد والبلاد يا كريم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة